untuk keperluan juga. Alhamdulillah untuk pembelajaran itu seminggu 2 kali kita ambil, bisa untuk memiliki jasa potong rambut, ya buka usaha sendiri, dapat tahu gitu kalau kita bisa. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Cilegon. Hari ini 28 Februari 2024, kita kembali bertemu di channel Willip Online. Siang hari ini saya nggak sendiri tentunya. Di samping saya ada sosok inspiratif tentunya dari kota Cilegon. Monggo kita kenalan dulu. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Siang, Tapi. Nah, agar masyarakat Cilegon tahu ya Bapak ini sebagai apa dan juga tentunya memiliki jabatan apa di kota Cilegon, kayaknya lebih enak kita kenalan dulu. Boleh Pak, silakan kita kenalan terlebih dahulu ya. Iya, Delvi, sahabat Willip Online, nama saya Ali Mahtum, Kepala SPNF SKB Kota Cilegon, di Sanggar Kegiatan Belajar, tempat peningkatan mutunya pendidikan non formal yang ada di Cilegon. Baik, terima kasih. Jadi beliau ini merupakan Bapak Ali Mahtum yang merupakan PLT dari SKB PNFI Kota Cilegon. SPNF SKB. SPNF PKB SKB. Baik, seperti itu kira-kira ya penjelasan dari Pak Ali Mahtum. Pak, kalau di Kota Cilegon sendiri nih khususnya, SKB ini tentu merupakan suatu sanggar kegiatan belajar yang jalurnya adalah bergerak di bidang pendidikan, formal dan juga non-formal. Namun masalahnya, pertanyaannya adalah, sudahkah masyarakat Kota Cilegon mengenal apa itu SKB? Menurut Pak Ali sendiri bagaimana? Iya, SKB itu kan tempat peningkatan mutu. Ya, betul. Pendidikan non formal. Jadi Taufi bukan formal ya. Jadi di non formal. Kalau non formal itu di tingkat kabupaten kota. Ya, betul. Berjenjang dan juga terstruktur biasanya seperti itu ya. SKB. Itu kan menangani beberapa program pendidikan. PAUD, pendidikan anak usia dini. PAUD. Dikmas, pendidikan masyarakat. Terus kursus. Ya, kursus Dan keaksaraan yang keempat. Keaksaraan. Kalau PAUD sudah jelas ya. Sudah jelas. Masyarakat di Kota Cilegon Pak tahu lah ya PAUD. Sebagian besar. Kalau Dikmas itu kan sekolah-sekolah paket. Paket A. Berarti kesetaraan ya Pak ya. Paket A, paket B, A setaraan C, D. SD. A itu adalah setara dengan SD di sahabat Willip Online. Kalau B SMP. C SMA. Itu. Kalau kursus sama hampir seperti LKP. Iya, betul. Cuma bedanya kan kalau LKP tersendiri, kalau kursus yang ada di SKB juga tersendiri, tapi karena SKB ini adalah negeri. Punya pemerintah. Kalau di masyarakat itu namanya PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Sama aja, ada nanganin PAUD, nanganin kesetaraan, kursus dan keaksaraan tadi ya. Cuma beda nama aja. Kalau negeri mah SKB. Kalau yang swasta tadi PKBM. Kalau keaksaraan itu biasanya dikerjakan oleh beberapa PKBM. Itu kerjasama dengan majelis-majelis taklim. Oh, seperti itu. Majelis-majelis pengajian tuh. Baik. Nah, itu diajarkan keaksaraan karena kalau orang-orang tua dulu itu bisa menulis bahasa Arab, tapi dibacanya kan bahasa Indonesia. Imak lah ya istilahnya. Yang kayak itu. Jadi diajarkan kembali ke aksaraan itu biar mengenal bahasa-bahasa nasional. Oke, siap. Nah Pak, untuk masalah SKB sendiri, ini kan berpusat di IR Sutami, Lebak Denok seperti itu. Apakah masyarakat dari sekitaran Lebak Denok sendiri itu sudah tahu mengenai pusat dari SKB ini? Khawatir masyarakat yang ditinggal di lingkungan ring satunya SKB ini belum ada yang tahu juga, atau mungkin ada yang tahu tapi sedikit. Itu cara menyosialisasikannya seperti apa, Pak? Bisa jadi ya, Teofi ya, itu masih sedikit. Karena kita kan baru aktif kembali SKB itu 2020. 2020 berarti kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun, 2020. Upaya kita awal-awal biasa bersosialisasi di tingkat RT, gerilya, RW, terus dengan kelurahan. Tapi kan tidak maksimal, mungkin masih ada beberapa lah itu ya. Itu di tahun berapa tuh Pak, kalau boleh tahu? Tahun 2020. Itu hidup kembali di tanggal 27 April. Ulang tahun Cilegon 2020, SKB Cilegon hidup kembali.
sebelumnya pernah hidup dari tahun 2007, tapi 2016 pembekuan, harus merubah regulasi dan aktif kembali di 2020. Ya, menghidupkan kembali lumayan karena 3 tahun vakum, babat alas lagi ulang, harus dimulai dari nol ya. Dengan forum-forum yang ada di non formal, komunikasi dengan teman-teman yang di provinsi, komunikasi di pusat, komunikasi. Cuma agak-agak kerepotan aja, terasa betul kita tuh ngebedah hutan. Iya, betul. Jadi harus mengenalkan kembali. Padahal sebelumnya sudah pernah dilakukan. Walaupun sebelumnya sudah pernah tadi itu, tapi tadi siang juga sempat ada kegiatan miris, semua nggak tahu itu SKB malah. Kalau di SKB itu ada sekolah paket istilahnya, yang kesetaraan paket A, B, dan C. Iya, betul. Saya bilang, aduh, 4 tahun ternyata masih belum banyak tahu itu masyarakat yang wilayah Kota Cilegon kecamatan ya, Mas ya. Citanggel aja ya. Tapi belum tentu wilayah kecamatan yang lain juga ada juga sih yang sudah tahu. Iya, Artinya, betul. kalau menurut saya masih minim pengetahuan masyarakat itu ada SKB negeri. Iya. Dari bentuk PKBM. Ya, PKBM swasta tadi ya. PKBM dari swasta milik masyarakat. SKB ini negeri. Kan negeri. PKBM banyak yang kenal karena milik masyarakat. Iya. SKB milik pemerintah cuma ada 1 di Kota Cilegon di yang ada di Insinyur Sutomi ini, betul. Jadi agak benar-benar harus ekstra lah, harus banyak sosialisasi. Baik, salah satu yang menarik tadi adalah ada paket kesetaraan ABC. Untuk masyarakat Kota Cilegon yang mungkin pernah putus sekolah, apakah berbayar atau gratis dari pemerintah? Bisa dijelaskan, Pak? Silakan, monggo. Kalau pendidikan kesetaraan atau paket A setingkat SD, B itu SMP, C itu SMA. Karena kita negeri ya, tidak boleh memungut Rp1 pun tidak boleh. Wow. Jadi Rp0 gitu. Tidak masyarakat boleh. Kota Cilegon kayaknya harus tahu ini, Pak. Karena nggak semua masyarakat Kota Cilegon itu beruntung hidupnya bisa sekolah sampai SMA. Iya. Nah, ini jadi bisa diinformasikan untuk sahabat Wilip Online bagi saudara, tetangga, ataupun juga kerabatnya yang mungkin masih ingin sekolah dalam artian mengambil paket kesetaraan, bisa langsung ke Sekretariat SKB yang ada di Jalan Insinyur Sutomi, Lebak, Dendok. Seperti itu ya, Pak ya? Betul. Kali ya. Untuk nanti regulasinya seperti apa sih, Pak? Akan ada pengarahan atau seperti apa untuk masyarakat Kota Cilegon yang sudah mendaftar nih, yang ingin mengadakan kesetaraan tadi? Kan ada sedikit berbeda ya dengan PKBM. Ya, mari kita bedah di siang hari ini. Kalau PKBM itu kan murni milik masyarakat, dan dia harus hidupnya dari biaya operasional. Walaupun ada dari pemerintah subsidi. Jadi dia tetap harus menghidupi biaya operasional PKBM ya, sahabat Wilip. Tapi kalau di SKB, kenapa harus Rp0? Karena dari pegawai dan tutornya terbackup oleh APBD. Masya Allah, Tutornya dibayar oleh APBD. Pegawai-pegawainya ASN. Jadi tidak ada alasan gitu, artinya untuk memungut rupiah itu, karena itu sebenarnya merupakan tupoksi. Tapi ada juga sedikit perbedaannya. Kalau SKB, lulusan paket C-nya mereka mempunyai 3 sertifikat. Apa aja bisa dijelaskan, Pak? Sertifikat yang pertama, yaitu ijazah lah ya, ijazah jenjangnya itu sendiri. Kalau di paket C berarti punya ijazah paket C. Yang kedua, sertifikat uji kesetaraan. Nah, uji kesetaraan ini bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Masya Allah. Lulus paket C, kalau perguruan tinggi harus punya uji kesetaraan. Dan yang ketiga, sertifikat skill. Keahlian yang bentuk-bentuk kursus. Nah, kalau di SKB, lulusan paket C-nya itu dibekali kursus. Jadi mereka punya ijazah kompetensi. Nah, itu hampir sama seperti yang LKP lah modelnya. Sertifikat kompetensinya itu ya, Pak ya? Jadi istilahnya ketika mereka lulus paket C, mau bekerja ada skill tambahan. Kalau di formal pakai SMK-nya. Betul. Jadi punya skill. Itu dibiayai oleh SKB sampai dengan ikut uji kompetensi. Sampai dengan misalnya level kedua sampai ketiga mereka harus ikut uji kompetensi. Nah, kalau misalkan kita tidak ada uji kompetensi untuk yang peserta didik lulusan paket C-nya, tidak ada nilai jual. Sudah istilahnya lulusan paket C itu
dianggap nggak bergengsi gitu ya. Betul. Maka kita memberikan plusnya, mereka harus punya sertifikat uji kompetensi kursus atau keahlian. Baik. Gitu loh, Kelvi. Sedikit melek ilmu ya mengenai SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar ini. Oh ya, untuk Pak Ali Mahtum sendiri, di era milenial seperti sekarang ini, kalau dulu kita mempromosikan sesuatu kan via flyer yang gede banget, pamflet, baliho, segala macam. Untuk SKB sendiri di Kota Cilegon khususnya nih, di era milenial seperti ini ada resolusi apa sih Pak yang diberikan untuk masyarakat mengenai tentunya penjaringan pemasaran seperti itu? Iya. Kalau tahun-tahun awal 2020 sampai dengan 2023, kita menyebarkan lewat sosial media ya, Telvi ya. Kita ada Facebook, ada Instagram, dua itu sampai dengan 2023. Hanya dua medsos, Facebook dan Instagram. Facebook dan Instagram. Pada saat memulai ajaran baru itu, setiap minggu itu saya wajibkan semua pegawai pasang status, Telvi. Jadi pasang status di WA-nya itu dan di Instagram yang masing-masing itu masang pamfletnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kayaknya perlu nih kita juga merambah TikTok lah gitu misalkan. TikTok terus TikTok, ya. Perlu ada satu pegawai sendiri yang menangani IT dan informasi. Iya, jadi minta ke Dinas Pendidikan kasih satu tenaga yang memang dia tugas benar-benar teknologi dan IT-nya. Nanti tugasnya mengelola sosial media, mengolah data. Nah, akhirnya jadilah 2024 ini punya TikTok, ada tim IT sendiri yang mengenangani. Ada bener-bener untuk promosi dan marketingnya. Kayaknya kalau lebih enak untuk sahabat Philip Online dan juga tentunya masyarakat Kota Cilegon, biar nanti tambah banyak followersnya dan juga tentunya lebih banyak lagi viewersnya, boleh dong Pak di-spill nama TikToknya apa untuk SKB Kota Cilegon ini? Aduh, saya kurang apa sih? Karena saya ini ya bukan begitu milenial banget ya. Baik. Jadi pokoknya saya bilang baik dari Instagram, Facebook, TikTok sih juga. Saya bilang pokoknya nggak jauh dari nama SPNF SKB Cilegon aja. Karena itu nama lembaga dan itu harus dibawa. SPNF SKB Cilegon. Nah itu ya kira-kira nggak jauh dari itulah ya. Kalau Instagram sama itu ya, SPNF SKB Cilegon, Facebook juga sama itu. Jadi memang satu search ya Pak ya, satu keyword ya. Nggak boleh beda-beda. Kalau beda-beda nanti ketika searching bingung ya? Bingung. Nggak satu nama yang mudah terdeteksi. Gitu. Ini kayaknya biar lebih afdol kita searching via Instagramnya langsung ya. Jadi biar nanti seluruh milenial yang ada di Kota Cilegon bisa langsung follow SPNF SKB Cilegon. Ini biar kita buktikan. Oh ini. Seikut apa? Ya, itu. Ya, teman-teman semua sahabat Philip Online, mari kita saling bersilaturahim, baik secara media sosial maupun juga ketemu langsung seperti ini. Untuk sahabat Philip Online yang domisili Cilegon, mari kita saling follow untuk PNF SKB Cilegon di SPNF_SKB Cilegon. Follow ya, jangan lupa ya. Itu semua kegiatan SKB semua pasti diupload ke situ. Siap. Semuanya itu diupload. Aku sudah follow ya Pak. Ada adminnya nanti. Ada adminnya nanti yang jangan lupa follow yang mengelola ya. Ini untuk yang Instagram. Bagaimana dengan yang TikTok? Mari kita buktikan ya. Karena ini mumpung lagi ada Pak Ali Mahtum sebagai PLT-nya di sini, biar nanti kita tak kenal maka ta'aruf. SPNF SKB Cilegon. Cilegon sama. Di TikTok sudah ada ya. Teman-teman silakan boleh follow di SPNF SKB Cilegon. Di sini baru 0 pengikutnya. Nah, ini aku akan menjadi pengikut yang pertama nih, mengikuti SPNF. Silakan di-follow ya teman-teman. Hatur nuhun. Kita lanjut kembali ya Pak ya. Untuk SKB Cilegon, berarti kalau ingin mendapatkan seperti tadi pelatihan-pelatihan tersebut, syaratnya bagaimana Pak? Apakah ada informasi yang di-share ke grup-grup atau organisasi di Kota Cilegon atau bagaimana? Kalau untuk kegiatan yang sifatnya kursus ya, kalau sifatnya kursus itu untuk peserta didik, kita nggak share ke umum. Memang untuk peserta didik khusus yang tercatat di Dapodik SKB. Siap. Kalau untuk peserta didik. Tapi kalau itu untuk masyarakat, contoh misalkan Dinas Pendidikan mengasih
program ke SKB untuk kursus seperti kayak kemarin. Ya, untuk kecantikan rambut tuh gitu misalkan ya. Komunikasi seperti itu. Kalau ada untuk masyarakat, kita melibatkan mitra. Oke, jadi disebutnya adalah mitra. Mitra, iya. Ke forum PKBM. Oke. Karena mitra kita juga. Forum PKBM kita kasih, ada share-nya sekian kuota sekian orang. Oke, dengan menggunakan kuota tadi ya. Kuota tadi, kalau untuk peserta didik. Tapi kalau misalkan untuk masyarakat, kita juga sama nge-share menggunakan mitra. Oke. Contoh yang kita pernah lakukan dengan Karang Taruna. Nah, itu kita bermitra, ini ada kuota untuk kursus. Silakan ajak masyarakat. Sementara ini, baru 2 tahun terakhir, lebih banyak menggunakan Karang Taruna Kecamatan Citanggil. Karena difokuskan ya di ring satunya SKB ya. Ring 1 dan jangkauannya, karena itu kalau kegiatan kursus kan free ya. Betul. Jadi yang lebih mudah menjangkau Citanggil ke sini kan mudah. Dan dia tidak ada biaya juga kan mudah. Betul. Kalau dari Kecamatan Pulau Merak, Ciwandan, dia datang ke sini terlalu jauh. Terlalu besar ya. Nah itu, jadi akhirnya lebih banyak ke ring 1 Kecamatan Citanggil. Tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya kita share-nya juga sama ya untuk karena SKB Cilegon kan wilayah kerjanya kota. Betul. Jadi 8 kecamatan itu wilayah kerja kita. Tapi ya tadi itu agak sedikit beda dengan mungkin biaya mereka transportasi ya ke SKB. Memang ada pertimbangan khusus ya Pak ya. Agak jauh. Baik. Ini sudah tahun 2024. Tentunya SKB memiliki resolusi untuk kegiatan apa sih yang akan dilakukan di tahun ini Pak? Supaya masyarakat Kota Cilegon juga mungkin mempersiapkan diri, aku mau ikut nih gitu. Iya. Yang kita rencanakan itu ya, 2024 itu ada kursus digital printing. Wow, digital printing. Tata boga sama kecantikan. Itu 3 karena kalau tata boga kita punya alat-alat yang memadai. Oke. Bahkan sudah ready lah ya di sini. Sudah ready dan sudah tinggal kita mau pakai. Iya, gitu. Karena nanti di tanggal 2 pun kita praktek tata boga. Tanggal 2 Maret. Oh, Masya Allah. Tapi khusus peserta didik. Oke, yang terdaftar di Dapodik tadi. Dapodik, karena kan saya bilang tadi targetnya bahwa lulusan dari sini yang paket C punya sertifikat skill atau keahlian. Yang sangat dibutuhkan. Kalau misalkan dari kelas 1 dia memilih, saya milih keterampilannya tata boga, saya milih keterampilannya komputer. Nah itu selama 3 tahun kita drill terus. Sampai dengan nanti ketika dia kelas 3, uji kompetensi, ya betul-betul dia mumpuni di bidang itu. Berarti nanti outputnya harus terlihat dan terserap. Betul. Jadi tidak hanya melatih. Seperti itu ya Pak ya? Iya, kira-kira seperti itu. Karena ada orientasi ya di kesetaraan itu. Kalau dia sudah paket C, minimal dia bisa berusaha untuk dirinya sendiri aja. Berwira swasta atau berusaha itu dia untuk menghidupi diri sendiri aja dulu. Baru dia kalau bisa berkembang lagi. Kalau misalkan dia sudah bisa membangun aksesnya, melibatkan misalkan pegawai gitu ya, perekrutan, ya itu silakan gitu. Cuma artinya kita hanya mempersiapkan dia harus punya skill. Untuk kompetensi misalkan tata boga, dia harus punya skill tata boga. Digital printing. Kalau misalnya di kecantikan. Itu kita fasilitasi sampai uji kompetensi. Masya Allah. Berarti kalau untuk SKB sendiri tidak ada di tahun 2024 sampai 3 gelombang pelatihan, tidak ada seperti itu, Pak? Tidak seperti itu. Tidak. Yang sifatnya temporer kan, itu kita ngunduh ke pusat, ke kementerian atau nanti dari dinas. Kita sampaikan ke dinas bahwa, ke tahun ini kita butuhnya misalnya tata rias rambut, misalkan tata kecantikan rambut lah. Itu dari dinas nanti menurunkan. Nah itu baru itu sifatnya terbuka untuk masyarakat. Yang pelatihan cuma sekali. Tadi. Nah ya itu. Nanti tahun berikutnya apa gitu. Tapi kalau kita untuk melibatkan peserta didik itu sendiri, continue kalau dia tata boga terus selama 3 tahun tata boga. Wajibnya. Tapi kalau dia misalnya mau ikut yang kursus kecantikan atau digital printing, sah-sah saja, nggak masalah. Cuma untuk wajibnya, dia 1 itu selama 3 tahun harus fokus. Harus continue. Iya, karena ngejar kompetensinya itu, skillnya. Ada nggak sih Pak salah satu peserta didik dari SKB ini yang sudah berhasil, yang Bapak drill sehingga outputnya itu terlihat seperti itu? Oh itu belum ya, tapi ya karena baru memang tahun ini kita tegaskan, memang kalau tahun kemarin masih mereka milih, tetapi masih ketika praktek masih setengah hati. Tapi kalau ini kita wajibkan, pokoknya wajib memilih 1 keterampilan. Apa yang harus mereka pilih?
Tapi kalau lulusannya paket C-nya, Ari sudah jadi guru PAUD. Oh, Masya Allah. Ada. Bahkan kita punya testimoninya tuh di IG. Ternyata yang kesetaraan tadi lebih banyak menghasilkan peluang-peluang pasar yang banyak ya Pak ya, seperti guru PAUD tadi ya. Kalau sebetulnya tadi tuh ya, kalau misalnya kalau kita mau warga belajar ya, sebetulnya warga belajar ya, murid itu atau peserta didik, mereka fokus aja ya, mereka fokus memang betul-betul mau mengembangkan dirinya dengan keahlian. Non formal lebih enak tempatnya. Iya, betul. Waktunya bisa disesuaikan, fleksibel, tinggal. Sahabat Philip Online, kita masih bersama dengan Pak Ali Mahtum. Kita masih membahas mengenai apa itu SKB atau Sanggar Kegiatan Belajar. 3 hal yang menarik disampaikan oleh Pak Ali tadi. Tahun ini SKB menggenjot 3 pelatihan ya Pak ya, yang diselenggarakan atau yang disediakan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan langsung dari Pak Ali Mahtum. Monggo Pak. Ya Teh. Ada kenapa lebih fokus ke 3 ya untuk SKB, tata boga, digital printing, sampai cantikan. Tata boganya memasak ya. Iya betul. Baik itu nanti makanan-makanan tradisional atau modern. Satu, ibu-ibu tuh lebih mudah kalau tata boga. Karena memang passionnya di situ ya Pak ya. Minimal ketika dia sudah dilatih, siapa tahu mau menjelang Ramadan atau Lebaran bisa buka usaha kecil-kecilan. Itu satu. Jadi value-nya memang di situ kalau untuk tata boga ya. Kalaupun memang misalkan nggak untuk berjualan, minimal dia buat makanan sendiri untuk dihidangkan di rumahnya. Jadi giroh memasaknya itu lebih kenceng gitu. Dibangkitkan giroh memasaknya. Kalau digital printing, sekarang apa-apa komputer serba digital. Oke, betul. Kita akan genjot ke situ biar mereka juga nggak mesti ketika misalkan dia mau buka usaha ataupun misalkan mau bekerja di tempat percetakan digital printing ataupun yang sifatnya komputer, ya nggak terlalu sulit lah ya. Minimal siapa tahu dia bekerja di rumah sendiri, desain itu sudah ada bekal. Keluar rumah tapi dia sudah ada bekal. Nah ya itu. Kalau yang kecantikan, ya sudah pastilah perempuan harus cantik. Minimal dia untuk berhias diri aja. Berhias untuk dirinya sendiri. Ketika misalkan dia mendampingi suaminya kan bisa berhias ya. Iya, betul. Istilahnya kalau kata lakinya aja, nongos bisa dandan. Jadi istilahnya dandannya udah nggak sekarep lagi ya. Nggak ada teplok-teplokan lah gitu. Minimal bisa ya kelihatan. Oh nih kalau terdidik itu dia, atau bisa mengalami kursus kecantikan. Beda kan ya? Cara make up yang tidak berbeda. Kalau yang sudah tahu tekniknya atau belum. Minimal itulah ya, minimal dia bisa berhias diri. Nggak mengecewakan ketika diajak arisan sama suaminya. Tapi ya itulah, pokoknya minimal dia bisa berhias diri aja. Kalau sudah kursus berbeda lah cara menghiasnya juga. Betul. Itu kenapa harus 3 milih. Terima kasih Pak Ali Mahtum ya untuk penjelasannya. Dan Bapak Ibu ataupun juga sahabat Philip Online dimanapun berada, untuk SKB Cilegon ini di tahun 2024 nanti akan membuka 3 pelatihan yang tentunya bisa diikuti oleh warga belajar. Yang sudah terdaftar di Dapodik tadi ya Pak ya. Ada digital printing, kemudian ada tata rias kecantikan, dan terakhir adalah tata boga. Jadi monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan boleh nanti langsung daftar di Sekretariat SKB yang berada di Jalan Insinyur Sutami, Lebak Denok. Pak Ali, terima kasih untuk waktunya, untuk penjelasannya. Semoga masyarakat Kota Cilegon semakin aware, semakin tahu apa sih dan fungsi dari SKB itu sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya dengan Philip Online. Saya Ovi Sayuti pamit dan Bapak Ali Mahtum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.